Selamat datang kembali di kelas online React Native bersama saya Prawito Hudoro. Pada materi kali ini, kita akan coba menyiapkan form di halaman register dan kita akan coba integrasikan dengan Redux. Seperti yang kita ketahui, untuk flow register itu sendiri, pertama ada halaman sign up, yang kedua ada halaman address. Nah, kedua halaman tersebut sekarang ini berbeda halaman, sehingga untuk penanganan formnya perlu kita tangani dengan Redux. Pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana setup Redux dan kita sudah membuat sampel pemanggilan Redux. Nah, sekarang kita akan coba mengimplementasikannya ke dalam proses registrasi di aplikasi kita. Yang pertama saya remove dulu dummy yang kemarin untuk sampel. Ini kita remove dan ini juga mungkin belum kita pakai untuk sekarang. Nah, sekarang kita akan menyiapkan dulu formnya. Seperti biasa kita akan membuat use form yang kita panggil dari utils yang kita buat pada materi sebelumnya. Kemudian memiliki nilai yang pertama ada name, string kosong default value-nya, kemudian ada email, string kosong juga default value-nya, kemudian ada password, string kosong juga value-nya. Nah, sebenarnya di sini ada password confirmation juga. Hanya saja di dalam desain yang ada tidak disediakan password confirmation. Bisa saja kalian membuat satu input lagi password confirmation. Nah, untuk saya buat saja biar lebih mudah di sini password confirmation. Nah, nantinya saya akan membuat value-nya sama dengan value password. Nah, baik, setelah itu kita akan membuat form ini digunakan di semua text input kita. Kita mulai dari text input name. Value-nya kita ambil dari form.name, kemudian on change text. Kita akan lakukan pengiriman value kepada set form, yang mana akan kita kirimkan form type-nya bernama name. Value-nya adalah value yang dikirimkan dari onChange tag. Oke, kita rapihkan. Oke, yang lain-lain kurang lebih akan mendapatkan value yang sama juga, sehingga saya akan copy paste saja yang ini. Value-nya tetap sama. Nah, ini mungkin untuk password confirmation, nanti saya handle saja di JavaScript. Ini kita tutup dulu. Nah, sekarang kalau saya hit submit atau continue, sekarang kan langsung lari ke sign up address nih. Nah, saya tidak akan langsung larikan. Saya buat dulu di sini on submit. Const on submit. Jadi saya buat function dulu di sini. Apa yang saya lakukan? Saya coba konsol dulu deh, value-nya ada apa aja. Value dari form yang saya buat. Nah, seperti ini. Kemudian on submit-nya saya pindahkan ke bawah. Nah, ke sini. Yang ini kita pindahkan ke atas. Nah, saya buat on submit. Kemudian yang tadi navigate-nya nanti saya pindahkan ke sini. Tapi belum saya pakai dulu, karena nanti kalau saya pakai ini langsung pindah halamannya. Pertama saya konsol dulu aja. Kita simpan. Oke, sudah disimpan. Kemudian coba kita isi full name-nya Sule. Nah, untuk emailnya kita buat sule@prawito.com. Nah, kalau kita lihat, kita tidak bisa scroll ke bawah nih, karena page ini belum kita berikan scroll view. Oke, kita akan buat scroll view dulu di sini, supaya dia bisa scroll. Scroll view kita import dari React Native. Nah, kita akan copy ini. Kita pindahkan dibungkus oleh scroll view sekarang. Ya, kita mulai rapihkan. Nah, sekarang sudah ada scroll view-nya nih. Jadi kalau saya klik ini, nah sekarang bisa di-scroll. Jadinya tidak nyangkut ya. Oke, sekarang udah ada emailnya, sekarang passwordnya. Saya masukkan 1 sampai 8 juga. Nah, password di sini juga saya mau menyembunyikan. Nah, sama seperti sebelum-sebelumnya di login, kita bisa menggunakan secure text entry. Nah, jadinya disembunyikan ya value-nya.
Kalau sudah, kita akan coba hit continue. Nah, kita lihat konsolnya. Nah, sekarang saya punya form, isinya ada email, name, password, dan password confirmation yang masih kosong. Oh, passwordnya sudah saya remove padahal ya, nanti mungkin belum ter-remove ketika di-save tadi. Oke, sekarang kita sudah memiliki value ini. Selanjutnya, value ini akan kita simpan ke dalam Redux. Caranya, kita akan panggil di sini namanya useDispatch. Nah, useDispatch ini selanjutnya akan kita buat variabel di sini. Kita akan rename nama useDispatch ini menjadi dispatch saja, lebih singkat. Kita panggil useDispatch, functionnya seperti ini. Nah, dengan dispatch seperti ini, kita bisa mengirimkan sebuah value ke reducer kita dengan cara mengirimkan sebuah objek. Yang pertama, kita harus memiliki type-nya dulu. Tipenya apa? Nah, type ini digunakan untuk apa sih? Type ini digunakan untuk ngecek di dalam reducernya nih, di sini. Nah, kita coba close dulu ke kanan, biar tinggal 2 saja. Nah, di sini kan kita punya set register. Jadi, kalau action.type-nya set register, maka akan ngerubah nilai ini, yang 4 ini. Nah, pun sama yang ini, kalau kita mengirimkan actionnya itu yang objek yang ini, action.type-nya sama dengan set register. Nah, maka kita akan merubah reducer di dalam set register ini. Nah, sekarang value-nya harus kita kirim dalam objek yang lain atau key yang lain. Namanya adalah value. Nah, value di sini harus berupa objek yang mana ada objek name, email, dan password. Oke, sekarang di sini berarti tinggal kita kirimkan form. Nah, sudah cukup karena di sini isinya sudah name, email, dan juga password. Baik, kalau sudah, kita bisa berpindah halaman ke halaman selanjutnya, ke sign up address. Dan nanti kita bisa menggunakan form dari register ini di halaman address. Kita simpan dulu. Nah, sebelum ke sana, kita perbaiki dulu, karena tadi kita telah menambahkan scroll view di dalam page kita, sehingga sekarang putihnya jadi tidak full nih. Nah, supaya dia full, kita akan tambahkan di sini container style atau container style. Nah, kita akan berikan style di sini. Kita berikan flex grow sama dengan 1. Nah, sekarang jadi minimum dari halaman kita menjadi full. Sehingga kalau saya klik di sini, scrollnya masih tetap ada. Tapi ketika dia tidak scroll, minimum halamannya menjadi 100% atau full satu page ini. Baik, kita akan lanjut. Kita isikan dulu di sini namanya Nah, setelah saya kirim continue, kita klik, dia pindah ke address. Dan kalau kita lihat ke konsol, kita sudah memiliki 3 value, email, name, dan password. Oke, kalau sudah, sekarang kita bisa masuk ke halaman address atau sign up address. Nah, di sini kita juga sama. Bisa menggunakan use form untuk mengumpulkan semua data yang ada di sini. Oke, pertama kita buat dulu const form set form use form dari utils kita, kemudian kita berikan default value. Pertama, ada phone number, atau kalau dari backend-nya, phone number, kemudian ada host number ya. Di sini pertama ada phone number, defaultnya string kosong, ada address, defaultnya juga string kosong, ada host number, defaultnya string kosong, dan juga city. Nah, defaultnya, karena ini drop down, kita bisa menentukan opsi-opsinya. Ada apa saja. Nah, di sini mungkin kita sediakan dulu di dalam select city ini. Karena ini aplikasinya mungkin sangat kecil untuk city ini. Kita buat spesifik saja. Contoh untuk city-nya, kita buat beberapa saja. Mungkin ada Bandung, ada Jakarta, ada Semarang, Jogja,
Surabaya. Nah, kota-kota besar saja di Pulau Jawa mungkin biar mudah. Nah, selanjutnya value-nya juga perlu kita rubah. Ini menjadi Bandung. Baik, nah city-nya udah kita siapkan. Nah, untuk kalian yang memiliki list city yang banyak, mungkin ini bisa menggunakan call API atau mungkin cukup dari list JSON yang kita buat. Oke, setelah kita memiliki ini, untuk select ini sendiri, kita perlu mengirimkannya ke depan. Nah, di mana kita harus menentukan pertama value-nya, biar sama ya dengan input yang lain-lain. Kemudian on select change. Artinya kalau sedang ada perubahan, apa yang dilakukan kayak gitu. Nah, di sini kita akan uncomment untuk fungsi ini. Selected value-nya saya ganti menjadi value. Kemudian, yang mana value ini dikirim dari props ya. Kemudian selanjutnya di sini ada function untuk merubahnya, yaitu on value change. Jadi ketika value berubah, dia menerima dua parameter, satu item value, satu lagi item index. Nah, ini akan saya kirimkan ke depan. Dengan cara saya ganti ini menjadi on select change, saya kirimkan value-nya, yaitu item value. Item index karena nggak dipakai, saya remove aja. Oke, sekarang fungsinya juga sudah dinamis, sudah menyiapkan fungsi ke depan, supaya kita bisa menerima value dan juga on select. Oke, kalau sudah kita kembali ke sign up address, kita akan perbaiki yang lain-lainnya sama seperti di halaman sign up. Kita tambahkan di sini terakhir untuk select ini. Nah, select ini tadi sudah memiliki pertama sama ada value-nya juga. Kita set default value-nya adalah form.city. Kemudian function untuk merubahnya adalah set form, kemudian di sini city menerima value yang dikirimkan dari function merubahnya atau prop function yang merubahnya. Nah, di select ini bukan on change tag tapi on select change. Berarti harus kita rubah untuk bagian function ini atau props function ini. Nah, kita lihat di sini city-nya mungkin alangkah lebih baik kita berikan default untuk Bandung seperti ini. Oke, kita simpan. Nah, sekarang kita sudah memiliki form yang siap kita kirimkan. Nah, setelah itu seperti biasa kita siapkan on submit-nya. Di mana di sini kita akan tes dulu dengan console.log value-nya isinya apa aja di form ini. On submit ini sekarang akan dipanggil oleh button yang ini. Nah, yang function ini kita pindahkan ke atas. Ke on submit di sini ya. Raw function-nya kita remove. Kemudian kita komen dulu karena saya tidak mau pindah halaman dulu sebelum datanya jelas ada apa saja di sini. Oke, kalau sudah, kita simpan. Nah, coba kita masukkan phone number, sembarangan dulu aja. Nah, ini juga sama, tidak ada scroll-nya. Kita tambahkan scroll view di sini. Yang kita import dari React Native. Nah, view yang lain-lainnya kita pindahkan ke dalam scroll view. Kemudian scroll view ini seperti biasa kita tambahkan content, container style, flex grow-nya kita buat 1. Nah, supaya bisa kita scroll nanti kalau kurang. Host number-nya 12, nah ini bisa kita scroll. Aman ya. Nah, untuk city-nya akan kita select, mungkin Surabaya atau Jogja. Nah, kita akan sign up now. Nah, kita coba lihat debugger. Nah, isinya address-nya Cipari, City Jogja, host number 12, phone number 123. Nah, kita sudah mempunyai seluruh value-nya. Sekarang value ini akan kita simpan di dalam Redux. Sama seperti register tadi, kita akan import di sini
use dispatch yang kita import dari React Redux. Kemudian kita akan buat sederhana namanya menjadi dispatch. Kemudian kita panggil use dispatch. Kemudian kita akan panggil dispatch di sini. Kita dispatchkan value-nya untuk merubah dengan action.type. Apa nih action.type-nya? Kalau kita lihat, kita butuh set address. Nah, set address ini harus mengirim 4 value ini. Set address. Kemudian kita harus mengirimkan juga value. Nah, di mana value-nya harus berupa objek yang mencakup address, city, host number, dan phone number. Berarti tinggal kita kirimkan form di sini. Baik, nah sekarang dispatch-nya sudah kita siapkan, kita simpan. Selanjutnya kita butuh memunculkan data dari keseluruhan, dari registernya dan juga address-nya. Kita munculkan semua datanya. Karena semua sudah simpan di dalam Redux, kalau kita konsol nanti di sini mungkin data register. Nah, ini harus gabungan dari keseluruhan. Dari yang sign up sama address page. Oke, cara manggilnya gimana? Nah, tadi saya udah contohkan. Digunakan use selector yang diimport dari React Redux. Kemudian use selector ini akan kita gunakan menjadi register reducer. Seperti ini. Kemudian kita panggil use selector state. Nah, arrow function seperti ini. Kemudian state dot apa? Register reducer. Jadi jangan semuanya diambil. Kalau semuanya diambil nanti akan ada register reducer dan juga global reducer. Nah, saya mau spesifikan untuk mengambil value yang ada di register reducer saja. Jadi saya cuma mengambil ini aja. Name, email, password, dan seterusnya. Nah, sekarang saya kalau kembali lagi ke sign up address. Nah, register reducer ini sekarang bisa kita konsol di sini datanya. Ada apa sih register reducer nilainya gitu. Kita coba simpan. Kemudian kita isi ulang di sini phone number-nya. Nah, saya coba kemudian sign up. Nah, kita bisa melihat sekarang data registernya sudah didapat nih. Ada email, ada name, password confirmation juga ada. Hanya saja address, city, dan yang lain-lainnya belum kesimpan secara langsung. Kenapa belum tersimpan secara langsung? Padahal kita sudah mengirimkan datanya. Nah, sekarang proses register reducer ini tidak mendapatkan value terupdate dari register reducernya karena kita memanggil register reducer yang sudah di-render pertama kali sebelum proses dispatch dilakukan. Sedangkan proses dispatch dilakukan di akhir sini atau di function onSubmit ini. Reference dari register reducer masih value yang nilai address-nya masih kosong. Nah, sehingga di sini ada beberapa cara untuk solve-nya. Sebenarnya untuk halaman address ini, kita tidak memerlukan Redux di sini. Hanya saja kita butuh Redux dari halaman register tadi, sign up-nya. Jadi di sini, di form ini, kita tinggal combine saja. Form yang ada ini kita akan tambahkan dengan formnya kita copy, kemudian kita tambahkan dengan register reducer yang ada. Nah, jadi register reducernya sekarang kita kurangi saja. Di register reducer ini tidak perlu sampai address, city, dan host number. Nah, cukup sampai sini saja dan fungsi ini bisa kita hilangkan. Nah, seperti ini. Jadi kita hanya butuh name, email, dan password saja dari registernya. Kemudian di halaman sign up address kita combine dengan form yang kita miliki. Nah, form yang baru adalah form yang lama kita copy ditambahkan register reducer. Kalau sudah, nanti kita akan coba konsol data registernya. Kita konsol form di sini. Nah, ini form terbaru jadi seperti apa? Kita akan lihat. Kita simpan. Nah, kalau seperti ini, kita perlu kembali dulu ke halaman sebelumnya. Nah, halaman ini, kita akan isi Sule, dan lain-lain. Nah, ini kita refresh. Kita coba isi.
kita continue. Nah, di proses continue ini sudah tersimpan di dalam Redux-nya. Kemudian di phone number ini sekarang kita isi. Nah, kita lakukan sign up. Oops, ada error karena saya mengassign form di sini ya. Harusnya ini bukan form karena form itu adalah const. Jadi tidak bisa saya gunakan form. Tapi saya akan gunakan mungkin variabel lain, const data. Contohnya kayak gini. Data dibuat dari form, di-copy, kemudian digabungkan dengan register reducer. Nah, datanya ini kita copy ke sini ya. Oke, jadi kalau kita sign up now, nah, kita lihat nih data registernya. Sekarang, oops, jadinya ada satu objek baru di sini register reducer. Harusnya address, city, house number, phone number, dan emailnya keluar ya, email name dan passwordnya. Berarti penulisannya kita tambahkan menjadi spread operator seperti ini. Jadi kita gabungkan. Oke, kita ulang, kita simpan, kita clear dulu di sini, kita sign up now. Oke, sekarang saya sudah memiliki data register yang lengkap sesuai dengan yang saya perlukan untuk proses register di API kita. Baik, di sini saya sudah menyiapkan proses pengumpulan form dari halaman register ke halaman address, di mana setelah kita kumpulkan di sini, nanti selanjutnya adalah kita akan mengirimkan data yang kita punya ini ke dalam API. Setelah itu, proses register bisa dilakukan. Demikian, semoga bermanfaat.